Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Raplesia Muda, kembali lagi di podcast kita, KSPM Expose, yaitu Exposing Ideas Empowering Future. Nah, kali ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa dan hebat sekali. Beliau merupakan seorang akademisi dan juga merupakan seorang pelaku usaha di Provinsi Bengkulu. Nah, kita sambut Ibu Istiqomah Nur Fitri, SEMSC. Halo Ibu. Halo. Ya. Baik kabarnya Bu? Ya, alhamdulillah. Sebelumnya perkenalkan saya Ribi Florenzi selaku Kepala Divisi Public Relation KSPM FEB Unip. Ya, Ribi. Iya. Nah, mungkin sedikit aku ceritakan profil singkat mengenai Ibu Isti ya Bu manggilnya. Ya, Ibu Isti. Nah, Ibu Isti ini merupakan seorang akademisi tadi, yaitu dosen di program studi manajemen Universitas Bengkulu ya Bu. Betul. Dan juga menggeluti usaha juga di Provinsi Bengkulu ya Bu ya. Nah, masih UMKM? Masih UMKM, tapi bisnis juga itu. Iya. Nah, itu profil singkat dari Ibu Isti. Mungkin untuk detailnya bisa kita tanyain dulu nih ke Ibu. Mungkin bisa Ibu jelaskan sedikit mengenai diri Ibu biar teman-teman bisa lebih kenal juga. Gitu. Iya. Jadi benar sekali ya Ribi, saya memang memiliki background akademis di manajemen. Jadi saya benar-benar baru terjun ke dunia akademis lagi setelah lulus di master degree saya itu baru sekitar 4 bulan belakangan ini yang benar-benar jadi profesional di akademisi. Nah, kalau untuk usaha kecil itu udah jalan UMKM itu saya mulai dari 2018, jadi sudah sekitar 7 tahun. Itu memang bisa dibilang part-time entrepreneur juga karena masih dilakukan hingga sekarang, masih memberdayakan masyarakat sekitar, cuma belum ada kesiapan untuk scale up lagi, jadi masih di bagian mikro gitu. Baik. Nah, itu tadi profil sedikit detailnya ya Ibu dari Ibu Isti. Mungkin kita bisa lanjut ke beberapa pertanyaan nih. Kita udah siapin beberapa pertanyaan untuk Ibu Isti jawab. Nah, Ibu Isti kan dikenal sebagai dosen manajemen juga ya Bu, dan aktif di bidang usaha juga, seorang entrepreneur juga ya Bu. Nah, kalau dari Ibu itu bagaimana Ibu melihat hubungan antara dunia bisnis dan dunia pasar modal? Gitu. Oke. Jadi kalau bicara pasar modal, mungkin kita bisa kembalikan ke fungsi utamanya dulu. Jadi fungsi utamanya pasar modal itu kan di mana bisa mempertemukan pelaku usaha yang pengen mendapatkan tambahan modal untuk bisa meningkatkan bisnisnya, melakukan peningkatan bisnis, scale up lah gitu kan. Nah jadi sebenarnya sama aja dengan UMKM yang memang ingin juga tumbuh. Gitu. Di situ persamaannya, di mana UMKM itu juga membutuhkan modal untuk tumbuh. Nah, cuma memang mungkin skemanya sedikit berbeda karena UMKM belum bisa langsung masuk ke dalam pasar modal, karena di situ kan ada kriteria-kriteria tertentu di perusahaan-perusahaan yang memang bisa masuk ke dalam pasar modal. Jadi ada tahapan-tahapan yang bisa dilalui si UMKM untuk akhirnya ke sana. Cuma tahapan-tahapan itu memang harus dilakukan dulu sebelum bisa ke sana, dan persamaannya adalah sama-sama membutuhkan modal untuk bisa menumbuhkan bisnisnya, usahanya. Iya, berarti untuk pelaku UMKM itu sebenarnya juga bisa berperan di pasar modal gitu ya Bu? Oke, ya bisa. Perannya itu bisa secara langsung, maksudnya sebagai seorang individu. Jadi kayak pelaku UMKM, misalnya ownernya UMKM, di situ dia selain mengembangkan bisnisnya, dia juga ingin mengembangkan investasi dalam bentuk lain gitu. Karena ketika seseorang melakukan usaha kan itu juga di situ harapannya akan ada return-nya gitu kan. Dan return itu kan tidak bisa didapatkan melalui berusaha, berarti memang dia aktif melakukan usaha lalu mendapatkan return, tapi juga dia bisa membuat modal yang dia miliki itu yang untuk berusaha bagi dia gitu. Jadi modal dia yang berusaha lalu dia mendapatkan return dari situ gitu. Ya kan kalau dari di pasar modal begitu. Jadi si pelaku usaha ini bisa mendapatkan return bukan hanya dari usahanya, tapi juga dengan meletakkan mungkin uang hasil usaha yang dia miliki ke pasar modal di situ. Ya, baik. Nah, itu hubungan tadi. Langsung. Iya. Nah, ini ternyata Ibu juga pernah menempuh studi di Wageningen University ya Bu ya. Nah, itu kan
Ibu mendalami bidang manajemen, economics, dan consumer studies. Nah, itu pastinya Ibu punya pengalaman dan pembelajaran kan selama menempuh studi di situ. Nah, jadi dari pengalaman itu, apa sih yang membuat Ibu tertarik atau untuk meneliti perilaku konsumen dengan minat investasi di pasar modal? Oke. Kalau misalnya ngomongin perilaku konsumen, di pasar modal itu kan berarti konsumennya adalah investor. Ya. Di situ ya. Jadi investor di pasar modal itu berperan sebagai konsumen pasar modal gitu. Nah, jadi kita lihat memang yang terjadi itu kurang lebih sama dengan konsumen di barang dan jasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka yang mempengaruhi keputusan mereka untuk membeli sesuatu, tapi juga dari psikologis. Apalagi akhir-akhir ini dengan masifnya informasi, masifnya influencer dan lain sebagainya itu, jadi keputusan seorang investor, keputusan seorang konsumen itu bukan hanya dipengaruhi dari, oh ini perusahaan ini laporan keuangannya bagus nih, kemungkinan tumbuhnya akan baik, tapi juga misalnya ada teman dekatnya nih yang udah terjun duluan ke pasar modal, terus bilang, oh ini ada perusahaan yang kayaknya bagus nih, ini lagi hype gitu. Terus ada faktor psikologis yang masuk, kayaknya nggak usah yang ini deh. Misalnya laporan keuangan ini bagus, tapi kayaknya yang ini lebih bagus gitu. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan psikologis juga akhirnya yang masuk sebagai investor di pasar modal gitu. Jadi mirip. Kalau ngelihat perilaku konsumennya itu ada kemiripan di situ. Ada kemiripan ya, Bu. Oke. Tidak hanya dipengaruhi hal-hal yang logis, tapi juga psikologis. Gitu. Iya, psikologis sangat penting ya, Bu, dalam pasar modal. Nah, kalau mengenai pasar modal dan investor itu kan banyak juga genzi-genzi itu yang udah mulai berinvestasi ya, Bu ya, apalagi di kalangan mahasiswa. Cuma mahasiswa itu masih melihat pasar modal itu adalah sesuatu hal yang rumit gitu. Nah, ya, jadi menurut Ibu gimana sih cara sederhana untuk memperkenalkan konsep pasar modal itu agar dapat dipahami dari sudut pandang bisnis dan manajemen? Mungkin sebenarnya bukan rumit ya, cuma kayak perlu diyakinkan untuk pada akhirnya masuk. Kayak saya sendiri itu sebenarnya sudah mulai terpapar sejak mulai kuliah itu saya sudah mulai terpapar. Cuma memang kayak sekuritas itu tidak sebanyak sekarang. Kalau jadi dulu tuh masih sulit, maksudnya masih meraba-raba gitu. Kalau misalnya mau beli saham itu harus di mana? Apakah harus ke Bursa Efek Indonesia banget nih gitu, atau harus gimana gitu tuh masih meraba-raba. Cuma kalau sekarang tuh kan informasi sudah banyak dan sekuritas juga sudah sangat banyak dan user friendly gitu. Nah, tinggal perlu diyakinkan lagi gitu dan dilihat lagi balik lagi ke tujuan awalnya itu bahwa kalau masuk ke pasar modal itu kan berarti ada keinginan di sana untuk investasi. Nah, keinginan di situnya dulu dan kalau fungsinya secara umum saya yakin mahasiswa-mahasiswa Gen Z di sini itu sudah paham gitu, sudah paham secara sederhana pasar modal itu ya seperti pasar pada umumnya, cuma bedanya di situ yang kita beli adalah kepemilikan terhadap sebuah perusahaan dalam bentuk saham seperti itu kan. Nah, kalau secara sederhananya saya yakin sudah paham. Yang membuat takut adalah ketika memasukkan dana di sana, apakah benar nanti dananya akan tumbuh, apakah akan bisa hilang begitu saja, apakah akan menjadi investasi yang sia-sia, itu kan yang menjadi ketakutan gitu. Kalau saya dulu, bagaimana caranya bisa ke sana? Nah, itu yang masih sulit kan. Nah, mungkin bisa dimulai dari itu tadi kan kalian sudah tahu. Jadi kayak lebih kayak kalau misalnya kita pengen berinvestasi kan kita harus ada uangnya dulu nih. Itu kan. Nah, jadi kayak ya membentuk habitnya dulu mungkin membentuk habitnya dari mulai yang sedikit, adanya sedikit. Ya udah masukin aja dulu terus lupakan. Masukkan lupakan. Nanti sampai di suatu titik coba lihat yang sudah kalian masukkan tuh ternyata wah sudah bertumbuh loh. Jadi ketika kita melihat usaha kecil-kecil yang kita lakukan itu benar-benar sudah bertumbuh, nanti akhirnya muncul motivasi sendiri tuh untuk bisa lebih lagi. Karena kita ketika sudah lihat nih oh iya beneran ada hasilnya nih gitu. Mungkin kalau memasukkan dengan lebih banyak, mungkin hasilnya akan lebih banyak lagi. Gitu. Jadi ya itu tadi memunculkan habitnya dulu, terus juga memastikan bahwa
sekuritas yang dipilih itu tidak asal-asalan. Jadi kayak mengumpulkan informasi yang valid dulu. Kalau misalnya memang investasi yang kita masukkan itu tidak akan hilang gitu. Ya mungkin tidak bertumbuh tapi tidak akan hilang. Karena kan masalah bertumbuh atau enggak itu gimana kita milih emitennya kan, kalau seperti itu. Harus riset dulu ya Bu, dan harus coba ya Bu. Iya, harus coba. Gitu. Nah, sekarang kan kita lihat juga tren digitalisasi yang semakin kuat ya Bu ya. Mulai dari e-wallet hingga platform investasi digital. Dari sudut pandang Ibu nih yang pernah mempelajari tentang customer behavior, itu gimana sih perubahan perilaku konsumen digital ini memengaruhi cara seseorang untuk berinvestasi di pasar modal gitu? Iya. Jadi udah kita singgung sedikit tadi ya, yang munculnya influencer dan lain sebagainya itu. Jadi digitalisasi itu memang super sekali ya. Jadi bukan cuma ngubah gimana cara kita konsumsi barang atau jasa, tapi juga mengubah gaya hidup dalam berinvestasi, bisa saya bilang seperti itu. Dulu saya masih kuliah mana kepikiran untuk bisa investasi pasar modal gitu. Maksudnya ya dengan informasi yang sangat masif itu bagus sih. Maksudnya jadi ada muncul gaya hidup produktif lain gitu dengan berinvestasi di pasar modal. Nah terus yang kedua itu tadi muncul mulai ada kecenderungan orang ketika berinvestasi itu mengambil terpengaruh dari digitalisasi itu tadi dengan munculnya banyak influencer keuangan yang kayak gitu, yang jadi berarti keputusan yang diambil itu bisa bersumber dari internet itu tadi, yang jadi tidak ada keinginan untuk cross check gitu. Nah ketika kita sudah si ini bilang gini nih, jadi langsung percaya begitu aja, nggak ada keinginan cross check dah. Gitu. Kayak FOMO gitu ya Bu ya? Iya bisa, FOMO gitu ya, bisa bilang gitu. Ya itu. Ya baik. Nah selain menekuni bidang pasar modal juga gitu kan Bu, terus akademisi Bu, tadi kan seorang entrepreneur di Bengkulu gitu juga ya Bu. Nah terus udah menjalankan bisnis juga. Terus dari situ Ibu ada lihat bahwa produk-produk pasar modal seperti crowdfunding atau listing UMKM itu bisa menjadi opsi nyata atau enggak? Atau kira-kira dari situ tuh hambatan apa aja sih yang biasanya muncul gitu? Jadi kalau dibilang bisa jadi opsi nyata atau tidak, ya bisa, karena sudah ada contohnya kan. Maksudnya sudah ada memang UMKM yang dengan skema tersebut pada akhirnya bisa scale up bisnisnya gitu. Itu ya bisa, cuma pertanyaannya adalah siap atau tidak. Nah, jadi si UMKM-nya ini benar-benar mempersiapkan usahanya untuk scale up atau tidak, sudah melakukan pencatatan secara rutin atau belum, terus sudah mengurus kayak izin nomor izin usaha, terus kalau misalnya dia memproduksi makanan apakah PIRT-nya sudah diurus dan lain sebagainya, terus apakah sudah berbentuk PT, apakah masih ya udah pokoknya usaha aja jualan gitu kan. Karena ketika sebuah UMKM itu mau mengajukan dirinya di crowdfunding, itu juga sudah ada kriteria tertentu yang harus dipenuhi kan. Jadi itu tadi menurut saya memang ada tahapan-tahapan yang harus dilalui UMKM untuk bisa akhirnya mendapatkan bisa listing, misalnya bisa listing di bursa gitu. Memang harus ada tahapan itu, dan mungkin crowdfunding itu satu tahap mungkin di bawahnya. Jadi dengan dia ada di situ kan ya sejenis miniaturnya mungkin ya. Jadi dengan perusahaan yang skalanya lebih kecil, cuma sistemnya kurang lebih sama di crowdfunding itu. Jadi itu lebih ke membangun kesiapan usaha dulu untuk bisa ke tahap itu. Nanti setelah itu baru naik kelas lagi, terus sebagai seorang akademisi nih ya Bu, dan pengusaha juga, tuh gimana sih cara Ibu untuk mengelola keuangan pribadi dan bisnis? Pasti kan ada pemisahan antara keuangan pribadi dan bisnis ya Bu. Nah itu gimana caranya dan agar bisa dijalankan tetap sehat di tengah fluktuasi ekonomi dan pasar modal saat ini? Kalau yang paling dasar itu adalah pemisahan. Jadi benar-benar uang yang dipakai sama usaha dan uang yang dipakai untuk keluarga itu dipisah, dan untuk pribadi juga mungkin.
Jadi uang pribadi, uang keluarga, uang usaha itu tidak boleh tercampur. Kalaupun sulit untuk memiliki rekening yang berbeda, berarti harus ada pencatatan yang jelas di situ. Jadi selain penggunaannya dipisah, juga ada pencatatan yang jelas. Jadi pencatatan itu mencegah untuk bercampurnya keuangan itu. Selain itu juga untuk bantuan evaluasi juga kan di akhir. Evaluasi apakah selama ini yang sudah dilakukan itu menguntungkan atau tidak, terus atau bocor di sebelah mananya nih, kenapa bulan ini kok misalnya lebih turun dibanding yang bulan lalu, apa sih penyebabnya, itu juga bisa dijadikan evaluasi. Itu sih pemisahan dan pencatatan gitu. Kalau untuk persentase misalnya sekian persen digunakan untuk investasi, sekian persen untuk investasi, saya pikir nggak ada nggak ada ketentuan baku sih kalau misalnya untuk itu. Jadi misal nih kalian memiliki uang dan itu untuk biaya hidup memang habis untuk biaya hidup, ya sudah, biarkan dulu presentasi investasi nol. Jangan dipaksakan kita punya presentasi investasi 20% gitu. Itu malah menjadi masalah di akhirnya. Nah, jadi karena investasi itu dilakukan ketika uangnya ada, jadi perbanyak dulu uangnya. Baru nanti semakin besar presentasi yang kita masukkan di sana. Oh, baik. Berarti kalau dari pandangan Ibu tuh lebih baik kita kumpulkan uang terlebih dahulu baru investasi ya, Bu? Iya, dan kita besarkan nanti investasinya. Maksudnya semakin banyak kita menghasilkan, semakin banyak uangnya, nanti baru semakin banyak yang kita investasikan. Cuma dahulukan dulu hal-hal yang prioritas. Gitu. Gini, ya banyak juga yang bilang kalau investasi itu harus dilakukan di awal gitu. Jadi jangan sisanya gitu. Nah, ada juga kan yang seperti itu kan? Nah, itu berlaku ketika kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Kalau ketika kebutuhan dasarnya belum terpenuhi, udah disisahin di awal untuk investasi, ya nggak bisa lanjut hidup dong. Iya, betul. Iya kan? Jadi ketika kehidupan dasar kita sudah terpenuhi, kita udah tahu, itulah juga gunanya pencatatan. Kita udah tahu nih, sebulannya bisa habis berapa. Jadi yang mahasiswa nih, Genzi udah bisa mulai dilakukan nih. Tiap hari nih kalian catat apa aja pengeluaran kalian. Terus akhir bulan dilihat, ternyata nonton sebulan sampai 4 kali, ngeluarin sekian persen uang jajan yang dikasih orang tua gitu misalnya. Kalau saya potong jadi sehari, kayaknya saya nggak bakal mati juga nih gitu. Maksudnya itu kan bukan kebutuhan dasar ya nonton. Iya, betul. Kayaknya 3 kali nonton bisa nih dilariin ke investasi. Nah itu bisa pas dapat kiriman lagi bulan depan, potong langsung 3 kali nonton. Karena itu kan bukan kebutuhan dasar kita. Iya. Ya enggak? Iya, betul. Tapi kalau misalnya udah dicatat nih sebulan, memang habisnya buat makan pokok, transportasi dan lain sebagainya, ya nggak usah dulu investasi, apa-apa, sehat dulu aja. Yang penting kebutuhan dulu ya, Bu. Iya. Jangan sampai kebutuhan kita nggak pikirin, yang penting investasi itu nggak jangan. Nanti karena kalau misalnya kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, nanti investasi yang sudah kita lakukan ujung-ujungnya akan terpakai untuk menutupi akibat-akibat yang muncul karena kebutuhan dasar kita tadi tidak terpenuhi, entah itu sakit, entah itu apa, kan ketarik lagi aja juga uang pada akhirnya. Kalau misalnya ngomong-ngomong tentang pengelolaan keuangan kan, Bu, kalau misalnya bisnis itu kan pasti kita ada laporan keuangannya. Tapi kalau misalnya untuk investasi itu menurut Ibu perlu kita buat juga atau ya udah sih nggak apa-apa kita investasi aja langsung gitu? Mungkin perlu ya, cuma saya belum melakukan. Nah, tapi di sekuritas itu juga mereka sudah kayak kita bisa lihat historinya gitu. Ketika kita menjual itu, dulu kita belinya harganya berapa, jualnya harga berapa, itu tuh ada. Jadi maksudnya kita tahu, maksudnya gap yang kita dapat dari investasi itu berapa. Terus bisa kita bagi, misalnya untuk bulan ini tuh berapa capital gain yang kita dapat, bulan kemarin berapa. Jadi kita juga bisa melihat apakah modal kita bertumbuh atau tidak di sana. Di situ sudah bisa dibilang pencatatan otomatis. Oke, baik. Berarti nggak perlu yang harus detail ya. Oke, teman-teman. Itu tadi udah beberapa pertanyaan yang kita tanyain ke Ibu Isti. Dan pastinya kita udah dapat banyak insight dan pengetahuan-pengetahuan baru dari Ibu Isti. Nah, jadi kita juga ada games nih, Bu. Games kecil-kecilan. Jadi nanti untuk gamesnya itu real atau hoax gitu. Jadi nanti aku akan
kasih beberapa pertanyaan atau pernyataan gitu. Nanti Ibu jawab apakah itu real atau hoax gitu. Dan berikan juga untuk alasannya. Cuma mungkin alasannya nggak harus detail banget, mungkin bisa beberapa satu atau dua kalimat aja gitu. Baik, untuk bukan pertanyaan kayaknya nih. Pernyataan pertama itu ada ini. Ada jam-jam tertentu di mana harga saham itu cenderung lebih volatile gitu ya, Bu. Terus terutama di jam buka dan penutupan pasar. Nah, itu real atau hoax menurut Ibu? Dari pengalaman 6 bulanan ya, kurang dari setahun sih saya. Cuma kalau misalnya melihat memang di jam buka sama di jam tutup pasar itu lebih berfluktuasi karena di situ tadi psikologis main di situ. Kayak ini juga sih, misalnya isu-isu yang muncul di malam hari, terus kita kayak memprediksi kayaknya besok ini bakal naik nih, kayaknya ini bakal, atau emiten ini bakal turun nih. Nah, jadi akhirnya sebelum jam bursa itu udah masang dulu nih kayaknya di harga sekian. Jadi itu yang membuat harga itu memang ya jauh lebih fluktuatif di pembukaan dan di penutupan. Karena ya maksudnya saya sebagai konsumen itu juga secara psikologis di jam buka, di jam tutup itu lebih waspada. Waspada sekali. Naik atau turun itu sahamnya. Berarti real ya, Bu? Ya, real. Oke, real teman-teman. Terus untuk pernyataan kedua itu kalau perusahaan IPO itu semua karyawannya otomatis mendapat jatah saham gratis. Itu real atau hoax? Kalau untuk penjatahan saham untuk karyawan itu saya pernah dengar. Cuma kayaknya tidak semua perusahaan mengaplikasikan itu. Jadi kayak tergantung kebijakan si perusahaannya itu, apakah karyawannya juga akan dapat atau tidak. Berarti apa tuh? Hoax ya berarti. Hoax ya. Iya, oke. Baik. Hoax ya berarti teman-teman. Nah, ini yang terakhir nih, Bu. Influencer saham itu kan dilarang memberikan rekomendasi jual atau beli gitu kan di media sosial tanpa izin khusus. Nah, itu real atau hoax menurut Ibu? Harusnya real ya. Iya, harusnya real. Karena ya memang saya juga banyak follow akun-akun ini influencer keuangan ya, financial influencer gitu. Jadi mereka juga memang sering statement kalau misalnya kita tidak pernah boleh merekomendasikan emiten tertentu gitu, nggak boleh benar-benar secara eksplisit gamblang ngomong gitu. Kalau misalnya sama teman-teman gitu nggak apa-apa ya, Bu? Ya, karena itu kan tidak disebarluaskan secara tertutup gitu ya. Baik teman-teman, itu tadi 3 pernyataan untuk games kita hari ini. Nah, mungkin dari tadi kan kita udah banyak banget bicara gitu ya, Bu, dan kita udah masuk ke penghujung podcast gitu. Nah, untuk bahagia banget kayaknya terakhir. Oke, untuk terakhir nih kita mau closing statement aja. Kita mau dengar closing statement dari Ibu. Nah, untuk closing statementnya itu saat kuliah dulu kan Ibu juga aktif di organisasi kampus ya, Bu? Ya. Nah, itu apakah Ibu memiliki pesan untuk teman-teman yang nonton, terutama anak muda, agar dapat menjadikan pengalaman berorganisasi ini sebagai modal penting untuk karir profesional di dunia pasar modal dan bisnis? Mungkin bisa Ibu jelaskan. Iya, jadi bukan cuma berorganisasi tapi juga bermasyarakat ya. Intinya berhubungan dengan banyak orang, berbagai latar belakang, berbagai opini, berbagai umur gitu. Dengan semakin banyak kita berinteraksi dengan orang yang berbeda-beda, di situ membentuk bagaimana problem solving, bagaimana mungkin bekerja dalam tekanan, dalam target. Terus juga di situ bisa leadership, bagaimana komunikasi, banyak hal intinya yang bisa kita pelajari dari berorganisasi dan bermasyarakat gitu. Jadi ya sebisa mungkin perbanyak pengalaman di sana gitu. Karena bahasanya soft skill ya itu ya. Karena itu bisa mengasah soft skill. Karena untuk mencari orang-orang yang hebat itu relatif lebih gampang dibandingkan dengan mencari orang-orang dengan attitude baik, dengan soft skill yang baik. Jadi dengan kita terbiasa berorganisasi, bermasyarakat, itu kita bisa membaca bagaimana bersikap mungkin dengan orang yang lebih tua, bagaimana bersikap
bagaimana bersikap dengan sesama anggota. Iya, sesama anggota, berbagai jenis stakeholder yang bagaimana berinteraksi dengan sektor informal, sektor formal, akademisi gimana, kalau ke pemerintahan gimana, itu kan di sana kita dapat pengalaman itu yang bisa kita serap, yang akhirnya nanti pasti akan kepake di dunia. Iya, di dunia nyata. Berarti untuk organisasi itu lumayan penting ya, Bu, untuk terjun ke dunia kerja nantinya gitu ya, Bu. Pasti. Jadi kayak di organisasi itu kan kayak miniaturnya gitu di sana. Miniaturnya. Simulasi ya. Simulasi ya. Baik, itu tadi kita udah dengar penjelasan dari Ibu Isti. Banyak juga pengetahuan juga yang udah kita dapatkan ya Bunda, dari hubungan antara bisnis dan pasar modal tadi, terus ada menyinggung tentang psikologi mengenai investasi tadi ya Bu, terus organisasi juga nggak lupa kita bahas gitu. Nah harapannya teman-teman bisa mulai terbuka pikirannya untuk lebih belajar mengenai hal-hal di dunia pasar modal, karena itu sangat penting ya Bu di zaman sekarang gitu. Dan bisnis juga nggak lupa sih, tadi kan seperti kata Ibu, tadi kan kayak kita bangun bisnis dulu, kita tumpuk uang dulu, baru kita investasikan, seperti itu. Nah mungkin itu saja Ibu dari podcast kita hari ini, dan teman-teman juga. Terima kasih banyak Ibu sudah bersedia untuk hadir di podcast kita, sangat luar biasa sekali, dan berbangga sekali bisa mengundang Ibu di podcast kita hari ini. Kita sama-sama belajar ya. Saya juga masih belajar, karena belajar itu kan seumur hidup ya. Iya, betul. Saya juga masih belajar di sini. Kalau ada yang baik bisa diambil, kalau ada yang salah mohon maaf. Mohon maaf. Baik, mungkin kita akhiri podcast kita hari ini. Jangan lupa untuk nonton podcast-podcast kita selanjutnya di YouTube di FEB Unip. Mungkin kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.